Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswi STIES Has Al-Jelani kelas B. Saya Talita Salsabila dengan NIM 22201018 dan Siska Nur Amelia dengan NIM 22201020 akan mempresentasikan tugas pengantar manajemen yang judulnya Fungsi Manajemen dan Fungsi Manajemen menurut Islam. Langsung saja ke materi yang pertama, yakni fungsi manajemen. 1. Planning. Fungsi manajemen yang pertama adalah fungsi perencanaan. Yang dimaksud fungsi perencanaan adalah manajemen berfungsi untuk menyusun rencana dan strategi untuk mencapai tujuan organisasi. Planning merupakan fungsi yang terpenting karena tanpa adanya perencanaan, maka fungsi-fungsi lain tidak dapat dilaksanakan dan tentunya tujuan manajemen tidak akan tercapai. Yang kedua yakni organizing. Fungsi perorganisasian adalah fungsi manajemen dalam hal pembagian tugas dan kegiatan besar menjadi kecil untuk dibagikan pada para anggota sesuai keahlian masing-masing anggota organisasi. Dalam arti, manajemen bertugas untuk mengelompokkan orang, tugas, tanggung jawab, dan wewenang sesuai porsi sehingga mencapai tujuan organisasi itu sendiri secara bersama-sama. Yang ketiga yakni directing. Pengarahan merupakan tindakan yang dilakukan agar semua anggota berusaha untuk mencapai cita-cita organisasi. Dalam fungsi pengarahan ini, fungsi manajemen adalah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja para anggota secara optimal dalam mencapai cita-cita perusahaan. Yang keempat yakni controlling. Yang terakhir adalah fungsi pengendalian. Maksudnya, dengan fungsi ini adalah manajemen untuk menilai kinerja para anggota sesuai dengan standar yang telah dibuat, kemudian melakukan perubahan dan perbaikan jika terdapat hasil penilaian yang kurang baik. Dalam hal ini, perusahaan perlu menyiapkan rencana perusahaan agar fungsi ini dapat berjalan dengan baik dan efisien sehingga tidak menghasilkan banyak biaya. Materi yang kedua yakni unsur-unsur manajemen. Ada 6 macam unsur manajemen. Yang pertama yakni man. Orang atau sumber daya manusia menjadi unsur yang paling penting dalam manajemen. Yang kedua, yakni money. Keuangan menjadi unsur kedua yang digunakan sebagai modal dan juga memenuhi operasional dalam bisnis. Yang ketiga, yakni material. Nah, dari uang yang dipakai untuk modal akan dibelikan untuk material atau bahan yang digunakan untuk sarana mencapai tujuan bisnis. Yang keempat, yakni machine. Mesin digunakan untuk mempermudah dan mempercepat proses produksi sehingga keuntungannya bisa berlipat. Yang kelima, yakni methods. Metode digunakan untuk mempercepat proses produksi mulai dari sumber daya manusia, uang, material, dan mesin sehingga bisa lebih efisiensi dan berjalan lancar. Yang terakhir dan yang keenam, yakni market. Unsur yang terakhir adalah pasar. Hasil produksi yang sudah kita buat sebelumnya dijual di pasar, tujuannya untuk mendapatkan keuntungan demi keberlangsungan bisnis perusahaan. Lanjut ke materi yang ketiga yakni sejarah manajemen Islam. Manajemen Islam telah berkembang sejak masa Nabi Muhammad SAW, kemudian dilanjutkan oleh para sahabat yaitu Khulafaur Rasyidin. Salah satu sahabat yang paling inovatif dan cerdas adalah khalifah kedua yaitu Umar bin Khattab. Hal ini sangat beralasan mengingat begitu banyaknya inovasi yang dilakukan Umar. Tidak saja dalam bidang hukum, tetapi juga dalam hal ekonomi, manajemen, dan pembaharuan lain berkaitan dengan politik. Salah satu karya yang menarik adalah manajemen Umar dalam mengelola harta dengan menggunakan Baitul Mal. Berkaitan dengan masalah perekonomian, Umar bin Khattab dipandang banyak melakukan inovasi.
Hal ini dapat dilihat dari beberapa pemikiran dan gagasannya yang mampu mengangkat citra Islam pada masanya. Baik, materi yang keempat yaitu karakteristik manajemen Islam. Nabi Muhammad mengelola serta mempertahankan kerjasama dengan sahabatnya dalam waktu yang lama. Salah satu kebiasaan Nabi Muhammad adalah memberikan rewards atas kreativitas serta presentasi yang ditunjukkan oleh sahabatnya. Ada 4 pilar manajemen yang ada dalam Islam, seperti contoh Nabi Muhammad. Yang pertama yaitu tauhid, yang berarti memandang bahwa segala aset dari transaksi bisnis yang terjadi di dunia adalah milik Allah. Manusia hanya bisa mendapatkan amanah untuk mengelolanya. Yang kedua yaitu adil, artinya segala keputusan yang menyangkut transaksi dan interaksi dengan orang lain didasarkan pada kesepakatan kerja yang dilandasi oleh akad saling setuju dengan sistem profit dan loss and sharing. Yang ketiga yaitu kehendak bebas, artinya manajemen Islam persilahkan manusia untuk menumpahkan kreativitas dalam melakukan transaksi dan interaksi kemanusiaannya sepanjang memenuhi atas hukum yang baik dan benar. Dan yang terakhir yaitu pertanggungjawaban, yaitu semua keputusan seorang pemimpin harus dipertanggungjawabkan oleh yang bersangkutan. Baik, materi yang terakhir yakni fungsi manajemen dalam Islam. Fungsi manajemen dalam Islam terbagi menjadi 5 pilar. Yang pertama, fungsi planning. Fungsi planning yaitu fungsi yang memuat tentang adanya perencanaan dalam setiap kegiatan manajemen, terdapat dalam Quran Surat Al-Hijr ayat 21 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wa in min syai'in illa 'indana khazainuhu wa ma nunazziluhu illa biqadarin ma'lum, yang artinya dan tidak ada sesuatu pun melainkan pada sisi kalimat khazanahnya kami tidak menurunkan melainkan dengan ukuran tertentu. Baik, fungsi yang kedua yaitu fungsi organizing, yaitu fungsi yang memuat tentang pembagian kerja bagi orang-orang yang tepat. Terdapat dalam Quran Surat Ibrahim ayat 4 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wa ma arsalna mir rasulin illa bilisani wa qaumihi liyubayyin lahum fayudillullahu man yasha wa yahdi man yasha wa huwal azizul hakim. Al-ayah, yang artinya dan kami tidak mengutus seorang rasul pun melainkan dengan bahasa kaumnya agar dia tidak memberikan penjelasan kepada mereka. Maka Allah menyesatkan siapa yang dia kehendaki dan memberi petunjuk kepada siapa yang dia kehendaki. Dia maha perkasa serta maha bijaksana. Fungsi yang ketiga yaitu fungsi actuating. Fungsi actuating yakni fungsi yang memuat tentang bagaimana menjalankan tugas sesuai dengan yang telah direncanakan agar tujuan bisa tercapai. Terdapat dalam Quran Surat As-Saff ayat 2 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun, yang artinya wahai orang-orang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan. Yang keempat yaitu fungsi controlling, yakni fungsi yang memuat tentang adanya pengawasan terhadap segala sesuatu yang dilakukan yang telah digambarkan. Terdapat dalam Quran Surat Al-Isra ayat 13 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wa kulla insanil zamnahu ta'irahu fi 'anuqihi wa nukhriju lahu yaumal qiyamati kitaban yalqahu mansyura, yang artinya dan setiap manusia kami kalungkan amal perbuatannya di lehernya, dan pada hari kiamat kami keluarkan baginya sebuah kitab dalam keadaan terbuka. Fungsi yang terakhir yakni fungsi evaluating. Fungsi evaluating yakni fungsi yang memuat tentang bagaimana suatu diri atau organisasi hendaknya melakukan introspeksi terhadap apa yang telah dilakukan sehingga bisa mengetahui apa yang kurang dan apa yang harus diperbaiki serta
apa yang dirasa baik dan harus ditingkatkan untuk mencapai diri atau organisasi yang lebih baik. Terdapat dalam Quran surat Al-Hasyr ayat 18 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighaddatin wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha meneliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupa like and subscribe channel YouTube ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.